Oke, selamat datang kembali di channel YouTube. Kali ini kita akan membahas skema perang antara Indonesia dengan Israel. Tentunya seru, tapi kita hanya buat skema ya, tidak secara real. Menganalisis probabilitas perang antara Indonesia dan Israel adalah topik yang kompleks dan hipotesis. Dalam konteks ini, pendekatan probabilitas dan strategi memerlukan evaluasi menyeluruh dari aspek militer, diplomatik, dan ekonomi hingga politik internasional. Catatan penting, Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dan tidak dalam keadaan konflik militer aktif. Jadi ini adalah simulasi analisis, bukan prediksi nyata atau dorongan untuk konflik. Yang pertama-tama, aspek-aspek dan analisis probabilistik dari kekuatan militer tahun 2024 anggaran. Dari jumlah tentara aktif Indonesia itu 400.000, sedangkan Israel itu 170.000. Tentara Indonesia unggul secara jumlah. Kemudian anggaran militer itu 9 miliar dolar berbanding dengan Israel 24 miliar dolar. Israel unggul dalam modernisasi dan R&D, Research and Development. Jet tempur aktif, Indonesia memiliki 40-60 jet tempur, yaitu jenis F-16 dan Su-27 atau Su-30. Kemudian untuk Israel itu ada 300 jet tempur disuplai dari Amerika, itu F-35 dan F-16, juga drone. Israel jauh lebih maju dan lebih banyak untuk jet tempurnya. Kita melihat ya, jet tempur buatan Rusia yang kita beli itu F-16, itu modelnya seperti ini. Memang dari tahun juga dilihat agak sedikit tua. Kemudian kalau kita lihat di Su-27 atau Su-30 itu modelnya lebih sedikit modern atau lebih muda, udah nggak dalam usianya. Dan sedangkan untuk Israel itu ada F-35 yang bisa disebut jet tempur dengan berbadan besar. Itu sering kita lihat di film-film, itu banyak, karena itu juga kalau tidak salah buatan oleh Amerika juga yang disuplai oleh sekutunya. Itu model seperti itu, termasuk jet tempur yang mempunyai sistem navigasi dan juga modernisasi dalam digitalisasi di dalam pengoperasiannya. Kemudian juga ada F-16 sama seperti kita, dan juga drone. Menarik kita lihat drone ya. Drone yang saat ini sedang viral itu ada drone-drone yang sering terbang untuk tanpa awak, nirawak, atau dikendalikan jarak jauh, yang bertujuan untuk mengebom tempat-tempat strategis ataupun kendaraan taktis atau kendaraan lapis baja yang dimiliki oleh musuh, sehingga bisa mengurangi defect dari korban tewas, digantikan dengan korban meninggal dalam bentuk benda atau pesawat. Drone milik Israel juga termasuk drone yang cukup mutakhir, sehingga dia bisa terbang lebih jauh dibandingkan dengan drone lain, dan juga drone kita juga belum cukup mumpuni jika dibandingkan dengan drone milik Israel. Oke, kali ini kita lihat drone milik Indonesia sendiri adalah drone yang sudah lumayan di-upgrade, walaupun kemampuannya tentu masih bisa dibilang di bawah sekutu Israel, yaitu Amerika. Namun kita sudah cukup bagus dan mumpuni jika dibandingkan dengan negara-negara tertinggal lainnya gitu. Kemudian kita lihat Iron Dome dan cara kerja dari Iron Dome yang selama ini Israel gunakan juga saat melawan Hamas, Palestina, dan juga Iran, yaitu dari roket musuh ditembakkan ke udara, kemudian sistem radar mendeteksi roket dan jalurnya akan melewati kemana, dan kemudian sistem pengendali memperkirakan titik bertemunya antara Iron Dome dengan rudal yang dikirimkan oleh musuh.
peluncur menembakkan misil untuk menghancurkan rudal musuh. Dan di sini sistem Iron Dome akan mengabaikan ancaman jika ancaman tersebut diperkirakan mendarat di area yang tidak berbahaya atau tidak terdapat perkumpulan, ya seperti itu. Industri militer tergantung impor Rusia, ekspor Israel ekspor dan produksi sendiri. Probabilistik dan unggul dalam konflik konvensional Indonesia 35%, Israel adalah 65%. Geografis dan logistik. Lokasi geografis Indonesia di Asia Tenggara, sedangkan Israel di Timur Tengah. Kita coba ceknya di Google Map ya, berapa jaraknya antara Israel, antara dari Indonesia ke Israel atau sebaliknya dari Israel ke Indonesia. Kita bisa menilai antara konflik secara konvensional, artinya adalah face to face antara Israel dengan Indonesia di daratan gitu, pertemuan antara saling tembak atau saling bombardir artileri itu sangat tidak mungkin dilakukan, dengan sebab kenapa saya bilang tidak mungkin terjadi, karena hal itu banyak aspek yang membuat problem tersebut tidak akan terjadi. Yang pertama tentunya adalah Indonesia tidak bersinggungan langsung dengan Israel, artinya tidak seperti negara tetangga kita gitu. Jadi wilayah untuk melakukan peperangan pun harus kita masuk ke wilayah masing-masing. Yang kedua, artinya adalah ada logistik yang sangat amat besar jika kita paksakan kita lakukan antara jarak yang sangat jauh tersebut. Kemungkinan bisa sampai ratusan ribu kilometer. Itu jika kita lakukan akan memakan perjalanan yang sangat jauh dan juga melelahkan tentunya. Di samping tersebut juga akan memakan biaya yang sangat besar logistik yang akan dilakukan. Jadi hal-hal seperti itu kemungkinan sih tidak akan terjadi, namun bisa juga terjadi jika kita buatkan skema adalah kita datang ke negara mereka atau mereka datang ke negara kita. Dengan asumsi adalah ketika kita yang datang ke negara mereka, maka biaya yang kita keluarkan akan sangat besar. Dan ketika dari negara mereka ke negara kita, berartinya peperangan akan terjadi di negara kita, pengeluaran dari mereka akan sangat besar dan mereka harus memerlukan bala bantuan yang sangat banyak dari negara-negara sekutunya untuk mendukung proses tersebut, sama seperti kita juga. Nah, jadi kita juga harus melewati beberapa lautan dan beberapa negara yang tentunya akan tidak senang jika negaranya ikut serta dalam konflik tersebut. Nah, ini bisa kita lihat jalur kita malah naik ke atas, artinya kemungkinan kita sangat amat banyak melewati negara-negara jika kita melewati jalur darat. Dan jika kita melewati laut, kemungkinan kita lewat selat Arab, dan itu kemungkinan juga akan sama, menghabiskan banyak biaya. Kemudian kemampuan proyeksi kekuatan itu terbatas, dan untuk Israel itu kekuatannya sangat tinggi ya, karena disuplai oleh negara-negara adidaya seperti Amerika. Dan terkait kapal induk, kita juga belum ada ya, kita memiliki kapal perang tapi belum memiliki kapal induk. Ya, kapal induk itu maksudnya adalah kapal besar yang menampung banyak sekali tentara dan juga pesawat jet tempur, helikopter untuk membantu peperangan untuk mempersingkat jarak. Probabilitas keberhasilan berdiskusi militer jarak jauh Indonesia di bawah 20%. Aliansi internasional adalah Indonesia ada OKI ya, organisasi Islam. Kemudian untuk Israel ada NATO, ada AS. Probabilitas dukungan aktif kekuatannya 20/30%, kemudian untuk Israel 70/80%. Kita cek negara-negara OKI ada apa aja ya. Tentunya itu ada Arab Saudi, kemudian ada Kazakhstan, kemudian ada Aljazair, ada Gini, ada Pantai Gading, ada Mali, ada Afghanistan, ada
dari Afrikanya itu ya. Ya banyak dari macam-macam benua juga yang mempunyai mayoritas Islam itu pasti ikut serta dalam keanggotaan OKI. Kemudian untuk Israel itu ada Amerika Serikat dan NATO dan Eropa tentunya. Ekonomi dan kesiapan perang, faktornya adalah GDP atau PDB, yaitu penghasilan gross domestic produk. Itu ya, samplingnya adalah kita memproduksi suatu barang dan kemudian kita jual dengan harga itulah, itu selisihnya itu adalah GDP-nya ya. Itu 1,5 triliun US dollar untuk Indonesia, dan Israel ada 560 miliar dolar Amerika. Namun persentasenya berbanding lebih besar Israel dibandingin Indonesia. Ketahanan teknologi dan logistik, artinya yang jarak tadi saya sebutkan itu terbatas, sedangkan untuk Israel itu sangat maju. Jadi persentasenya adalah Indonesia 20-30%, sedangkan untuk Israel itu 70-75%, sangat besar. Kemungkinan perang terjadi, skenario-nya adalah serangan langsung Indonesia ke Israel itu di bawah 1%, serangan Israel ke Indonesia itu adalah 0%, dan bentrok tidak langsung cyber opini diplomasi itu 10-15%, kemudian dukungan simbolik itu lebih dari 90%. Kesimpulan, kemenangan militer tanpa bantuan itu Indonesia ada 30-35%, Israel 65-70%, kemungkinan dominasi diplomatik global 60-40%, dukungan di publik global itu 80-20%, teknologi efisiensi 25%. Terima kasih.